السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ikhwani dan ananda semua yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alangkah indahnya kita berada di salah satu sumber ilmu untuk menjalankan wahyu Allah Azza wa Jal di kota ini. Kita menwaqafkan nafas kita dan umur kita untuk mengabdi agama Allah Azza wa Jal. Sebenarnya ini nikmah besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun nikmah Allah tidak akan bertambah kecuali dicukuri. Mau nikmat ini tetap bersamamu, mau Allah Azza wa Jalla memberikan melebihi nikmat ini kepadamu, engkau harus bersyukur kepada Allah. Ikhwani, kajian kita tentang pelajaran yang sangat penting dari kisahnya Musa dan Al-Khidr alaihi wassalam. Soal yang pertama, kisah Musa dan Al-Khidr berada di mana dalam Al-Quran? Mana hadiah Syekh? Langsung. Beti-beti. Masya Allah. Okey. Allah menyebutkan kisah Musa dan Al-Khidr di mana? Di mana? Yang paling di mana? Silakan. Surat Al-Kahf. Ahsan, Masya Allah, di Surat Al-Kahf. Taib. Surat Al-Kahf dibangun atas imbat ujian. Surat Al-Kahf dibangun atas imbat ujian, imbat fitnah, imbat bala. Bisa, siapa yang bisa menjawab? Surat Al-Kahf dibangun atas imbat ujian, fitnah, bala. Siapa yang bisa menjawab? Tidak ada? Mungkin antum lihat 20 ini sedikit. Bisa 50? Baik. Bisa 1 juta? Siapa yang bisa jawab? 1 juta. Baik. Ikhwani, Surat Al-Kahf dibangun atas imbat ujian, imbat bala. Imbat bala ini mencakup seluruh dunia. Sejak Allah menciptakan Adam di langit, mulai bala beliau di sana sampai hari qiyam. Bala yang pertama, bala Ashabul Kahfi. Ini ujian di dalam agama. Bala yang kedua, bala orang yang mempunyai 2 kebun. Dan ini ujian di dalam harta. Yang ketiga, ujian Musa bersama Al-Khidr. Dan ini ujian di dalam ilmu. Yang keempat, ujian Zulkarnain. Dan ini ujian di dalam kekuasaan dan kemampuan dan kekuatan. Paham?
Artinya, jika engkau lulus di dalam agama dan dijaga oleh Allah dari fitnah harta dan dunia, kemungkinan juga engkau lulus di dalam ilmu. Kebanyakan orang menuntut ilmu, kenapa mereka berhenti, tidak berlanjut? Banyak sekali ada menuntut ilmu, tapi sedikit sekali yang akan apa? Kukuh, akan kuat. Karena kebanyakan sudah terjatuh di dalam fitnah yang pertama. Fitnah harta, fitnah dunia, atau fitnah agama. Fitnah agama seperti apa? Tidak memuliakan perintah Allah Azza wa Jalla. Ini tidak perlu ilmu. Tidak mengagunkan Allah sebagaimana mestinya. Jika dia dalam sendirian, dia wal'iyadzubillah kawan iblis. Tapi jika dia di dalam ramaian, Masya Allah, dia wali ar-Rahman. Maka banyak ikhwani terjatuh dalam fitnah agama di hadapan perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla, atau terjatuh di dalam fitnah harta atau dunia. Oleh kerana itu tidak bisa berlangsung di dalam apa? Menuntut ilmu. Banyak banyak bersinggah. Tidak bisa sampai ke ujungnya. Dan ketika engkau sudah di dalam 3 fitnah ini sudah terjaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, yaitu fitnah agama, kemudian fitnah harta dunia, kemudian fitnah ilmu, maka Allah akan memberikan engkau kekuasaan dan kekuatan. Faham ya ikhwani? Taib. Allah Azza wa Jalla memulai dengan kisah ini dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa idh qala Musa li fatahu la abrah. Ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, siapa nama pembantunya? Ahsan, Yusha ibn Nun. Ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti perjalananku sebelum sampai ke pertemuan 2 laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Sudah faham ini? Musa ada salah satu tujuan, yaitu ingin menuntut ilmu. Dan Allah berikannya tanda orang yang berilmu. Di mana? Di pertemuan 2 laut. Lalu Musa berkata kepada pembantunya, aku ingin sampai ke pertemuan 2 laut, salah satu tempat di Mesir. Atau jika tidak sampai ke sana, aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun hingga aku sampai kepada tujuanku. Mungkin ada di antara kita mungkin mulai menuntut ilmu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Saya sudah tidak bisa mampu. Mau apa ya akhi? Anda mau nikah syekh. Ada orang di antara antum dulu murid saya juga. Bulan ini untuk saya. Dan subhanallah belum nikah. Sudah berhenti hampir 1 tahun yang lalu. Faham? Ya akhi, ayolah. Wallahi anta bisa nikah dan bisa menuntut ilmu. Dia tidak mau. Mana sekarang dia? Duduk sama antum sekarang. Tapi dia tamu saja. Faham? Musa alaihi salam seorang nabi, rasul. Di antara 5 nabi ulil azm. Ulil azm, 5 nabi yang sangat kuat, yang sangat agung di antara semua nabi dan rasul. Faham? Di antara mereka 5 saja ada Nabi Musa alaihi salam. Apa kisahnya? Kenapa beliau demikian? Ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Sa'id bin Jubair. Dia berkata, aku mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, sungguhnya Naufil Bukali, seorang dari kalangan tabi'in, mengatakan bahwasannya Musa yang bersama Al-Khidr
Bukan Musa Nabi Bani Israel. Ini Musa yang lain, bukan Nabi. Paham? Ada seorang dari ulama tabi'in berkata bahwasannya Musa yang bersama Al-Khidr di kisah Al-Khidr, ini bukan Musa Rasulullah, ini Musa yang lain. Lalu Abdullah bin Abbas marah dan beliau berkata, musuh Allah itu berdusta. Telah ceritakan kepadaku Ubay bin Ka'ab, beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti di sini. Yang pertama, apakah pantas? Apakah boleh? Ada orang sahabat, ada ulama dari sahabat masih di antara kita, dan ada seorang yang lain, baik dari para ulama atau yang lain, berfatwa sesuatu tanpa mereka kembali kepada para sahabat. Apakah boleh? Tidak boleh sama sekali, betul atau tidak? Baik, apakah boleh sekarang saya di salah satu kampung atau kota atau negara ada ulama lebih besar daripada saya berfatwa tanpa saya rujuk kepada mereka, tanpa saya meminta pendapat mereka? Tidak boleh sama sekali. Karena fatwa ini salah satu beban besar, berat sekali. Jika engkau berbicara tentang agama, ini sangat-sangat agung. Ini yang pertama. Yang kedua, Naufil Bikali, dia seorang ulama. Apa sandaran dia untuk berkata ini? Tidak ada. Lalu seorang sahabat, ketika dia mendengar ini, langsung dia berkata apa? Musuh Allah itu berdusta. Karena sudah cerita kepadaku Ubay bin Ka'ab, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Artinya Abdullah bin Abbas menambil pendapat ini dari kebalannya atau bersandar ini, menyandarkan ini kepada Rasulullah, Gitu ya ikhwani. Harus sikap kita ini. Janganlah engkau bergerak atau diam. Janganlah engkau menggaruk kepala engkau. Janganlah engkau membenci si fulan atau mencintai si fulan. Janganlah engkau memberi si fulan atau menahan dari si fulan kecuali dengan izin syariat. Harus ada dalil dari kitabullah, dari sunnah yang sahih dari Rasulullah SAW. Jika tidak ada dalil, janganlah berbicara. Harus engkau berkata, aku tidak tahu. Ini yang akan menyelamatkan engkau. Namun jika tidak ada dalil, engkau ini berbicara saja kerana engkau mendengar si fulan berkata ini, maka engkau sampaikan. Jangan, diam. Kata Ali bin Abu Talib, al-ilmu nuqtah. Ilmu itu satu titik. Tapi yang membesarkannya apa? Orang bodoh berbicara. Ilmu itu sangat sedikit. Tapi kenapa ilmu ini sudah jadi banyak? Ada banyak jilid untuk fiqh, banyak jilid untuk akidah, banyak jilid untuk sirah, banyak jilid untuk ini. Kenapa? Kenapanya orang tidak mengetahui sudah berbicara? Sudah jadi syubhat. Harus ada yang membantah syubhat ini. Oleh kerana itu, ilmu ini sudah jadi luas. Ternyata ilmu yang murni dari kalamullah, dari kalam Rasulullah sangat sedikit. Faham ya ikhwani? Tayyib. Kata Rasulullah SAW, ketika Musa Nabi Bani Israel berpidato kepada Bani Israel, berikan nasihat di hadapan Bani Israel, beliau mengingatkan mereka tentang hari-hari Allah, yaitu tentang nikmat-nikmat Allah dan azab-azab Allah kepada kaum yang sebelum. Hingga hati mereka merasa terharu. Mereka menangis. Nasihat sangat-sangat kuat. Nasihat dari Musa alaihi salam. Tahu kekuatannya Nabi Musa bagaimana? Nabi Musa membuat seorang begini, halas, jatuh mati. Kekuatannya luar biasa alaihi wa ala nabiyina as-salatu wassalam. Lalu ketika Bani Israel semuanya sudah panas sekali hati mereka, mata mereka kelas ringan, maka ada seorang di antara mereka. Lalu Nabi Musa berhenti. Kelas, kenapa berhenti?
Karena sudah sampai kepada tujuannya. Apa tujuannya? Membuat orang dekat kepada Allah. Tapi kalau mereka sudah dekat kepada Allah, sudah menganis, hati mereka sudah dipengaruhi oleh nasihat ini, keras. Jangan engkau melebihi. Nasihat harus berhenti. Paham ya ikhwani? Karena nasihat ini seperti apa? Obat. Obat ini harus dengan sekedar yang tertentu. Kalau melebihi akan jadi racun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Syaqiq al-Balakhi, Abdullah bin Syaqiq Abu Wa'il, dia berkata, dahulu Abdullah bin Mas'ud datang ke masjid qaumuku, berikan nasihat setiap hari Khamis. Setiap hari Khamis beliau datang berikan nasihat. Lalu ada seorang berkata kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, kita sangat menyukai nasihat engkau. Kita ingin engkau datang setiap hari. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku ingin begitu. Tapi yang aku khawatirkan membuat antum jemu. Malas. Bosan. Dahulu, kata Ibn Mas'ud, Rasulullah SAW berikan nasihat beberapa hari sekali. Masalah 5 hari sekali, 4 hari sekali. Kata Ibn Mas'ud, karena Nabi khawatir kami merasa jemu kepada beliau. Bayangkan, ini Rasulullah. Nabi khawatir nasihatnya yang terus-menerus membuat mereka apa? Jemu. Kelas, malas. Gitu ya ikhwani. Nasihat seharusnya tidak banyak. Seperti garam di dalam makanan. Garam di dalam makanan. Nasihat ini berbeda dengan menuntut ilmu. Supaya engkau faham. Nasihat tentang surga, tentang neraka, tentang targhib dan tarhib, ini seperti garam di dalam makan. Halas? Tapi makan ini seperti apa? Seperti ilmu. Ilmu aqidah, ilmu fiqh, ilmu sirah. Ini kita perlu ini setiap waktu. Setiap nafas kita perlu ilmu. Tapi secara nasihat, karena itu Allah Azza wa Jal mewajibkan atas kita mendengar nasihat sekali seminggu. Yaitu nasihat apa? Khutbah Jum'ah. Khutbah Jum'ah ini seharusnya ini sebagai nasihat. Mau'izah. Khalas? Taib. Lalu ada seorang di antara Bani Israel berkata, wahai Nabiullah, apakah ada di bumi ini orang lebih berilmu daripada engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Aku yang lebih berilmu. Lalu Allah marah dan mencilaknya Musa. Karena beliau tidak menimbalikan ilmunya kepada Allah. Tidak berkata Allahu a'lam. Karena kita sekarang berada di Indonesia. Apakah kita sudah keliling semua dunia supaya kita mengetahui mana ulama yang benar di negara-negara yang lain? Tidak ada. Apakah kita menuju mereka supaya kita tahu bagaimana sekadar ilmu mereka? Tidak ada. Oleh karena itu tidak boleh sama sekali engkau atau saya berkata, si fulan orang yang paling berilmu di permukaan bumi. Tidak boleh. Allah tidak menerima ini dari Nabi Rasul Musa alaihi salam. Apakah Allah menerima ini dari kita? Oleh karena itu jangan engkau melampaui batas. Paham? Allah yang mengetahui siapa yang lebih berilmu. Karena ada banyak orang umum. Jika ada seorang da'i, Masya Allah, caranya sangat-sangat bagus, membuat orang sangat-sangat memperhatikan, paham? Menganis, ini orang yang berilmu, orang yang sangat berilmu. Kata para ulama, dan ternyata mungkin beliau ini tidak berilmu. Faham ya ikhwani? Kata para ulama, di mata orang umum, orang yang naik mimbar, yang caranya bagus, ini yang berilmu di mata orang awam. Dan ini salah besar ya ikhwani. Ada berbeda antara orang menyampaikan nasihat dan orang yang berilmu. Membuat bundasi-bundasi ilmu. Halas? Lalu Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima jawaban ini dari Nabi Musa.
Allah mencilanya, kata Rasulullah SAW. Karena beliau tidak kembalikan ilmunya kepada Allah. Tidak berkata, Allahu a'lam, ini secara gaib. Aku hanya tahu yang sekedar saya saja. Orang yang Bani Israel. Apakah Nabi Musa pergi ke Indonesia? Hah? Apakah Nabi Musa pergi ke Eropa? Nabi Musa berada di waktu ini di mana? Hah? Di Mesir. Ketika keluar dari Mesir, pergi ke mana? Ke Mesir. Ke Saina. Saina ini di Mesir. Beliau meninggal di mana? Di Mesir juga. Alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Faham? Lalu ya ikhwani, lalu Musa berkata, ya Rabb, apakah ada orang lebih berilmu daripada saya? Kata Allah, iya. Dan Nabi Musa berkata, di mana ya Rabb? Kata beliau, di antara dekat pertemuan dua laut. Yang pertama, Nabi Musa kenapa berkata tidak ada lebih berilmu daripada saya? Karena yang Nabi Rasul hanya Musa saja yang berada di masa itu. Dan pasti tidak ada lebih berilmu daripada Nabi. Halas. Oleh kerana itu dia berkata, tidak ada orang lebih berilmu daripada saya. Lalu Allah tidak menerima ini. Faham? Tidak menerima ini. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan Musa ada lebih berilmu daripada engkau, wahai Musa. Lalu Musa berkata, di mana ya Rabb? Kata Allah, di pertemuan dua laut. Kata Musa, apa tandanya ya Rabb? Apa tanda orang itu? Supaya saya tidak bersalah. Kata Allah Azza wa Jal, bawalah seekor ikan yang sudah mati, yang di dalam garam. Bukan mati saja, dalam garam. Bawa ini di salah satu keranjang. Jika melompat di dalam laut, sudah jadi hidup, ikan ini jadi hidup, ini tanda di sanalah ada Al-Khidr alaihi salam. Lalu Musa langsung berkata kepada pembantunya, yaitu Yusha ibn Nun. Yusha ini seorang nabi setelah wafatnya Musa dan Harun. Yang jadi nabi siapa? Yusha ibn Nun alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Lalu Musa berkata kepada pembantunya, la abrah, aku tidak akan berhenti dalam perjalananku sebelum aku sampai ke tujuanku, pertemuan dua laut, atau aku akan terus menerus berjalan sampai bertahun-tahun. Kenapa demikian? Musa akan meninggalkan Bani Israel di belakang beliau. Dan Bani Israel ini seperti apa? Tahu domba yang ada tunduk? Antum sudah pernah ada domba ada tunduk? Ketika melihat siapapun dia melakukan apa? Mencium atau menundukkan dia? Khalas? Memukul dia? Betul atau tidak? Tunduk sah? Kurnya tunduk? Tanduk, afwan. Tanduk. Tahsin saya bahasa Indonesia masih kurang. Mungkin faham, ada yang masih salah. Lalu Bani Israel orang sangat keras. Sangat keras. Nabi Musa meninggalkan mereka untuk menambil Taurat. Di selama 40 hari saja beliau kembali, mereka membuat salah satu sabi dan mereka menyembah sabi. Ya Allah, 40 hari saja. Dan di antara mereka ada Nabi Harun alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. 40 hari saja. Ini Bani Israel, orang sangat nakal, kecuali yang Allah merahmati mereka di antara mereka. Faham? Lalu Nabi Musa kenapa? Soal di sini, kenapa Nabi Musa meninggalkan Bani Israel, meninggalkan kenabian, dan beliau memakai baju menuntut ilmu? Faham? Baju menuntut ilmu harus baju apa? Tawadhu', merendahkan diri. Jadi pembantu gurunya. Ini sikap akhlak para menuntut ilmu. Faham? Ini sikap orang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu kalau dia merasa mulia,
Dia ingat bahwasannya dia nasabnya apa, dia dari mana, ayahnya bekerja apa, ini mustahil akan menuntut ilmu. Kata Al-Imam Al-Bukhari, la yata'allam al-ilm isnan. Ada dua orang tidak bisa menuntut ilmu sama sekali, yaitu al-mustahi, orang pemalu, wal mutakabbir, dan orang yang sombong. Yang pemalu, yani malu untuk bertanya, dan ilmu ini setengah ilmu dari pertanyaan. Kalas. Kemudian orang yang sombong, karena dia sombong, dia tidak mau jadi kalas, yani kecil di hadapan siapapun. Waliyadzubillah. Ketika gurunya marah, langsung dia meninggalkan majlisnya dan menjadi waliyadzubillah musuh untuk guru tersebut. Bagaimana guru ini kalas marah dari saya. Waliyadzubillah. Lalu saya mau bertanya sekarang, kenapa Nabi Musa meninggalkan semua hal ini dan pergi kalas, dan dia Nabi dan Rasul, bukan orang biasa, untuk menuntut ilmu? Ada yang bisa menjawab? Kita keluarkan banyak uang hari ini. Nanti Ustaz Khairul akan, aduh, kenapa anda bilang ada hadiah untuk Syekh? Kenapa ya kawan? Kenapa? Nabi Musa meninggalkan semua Bani Israel, keluarganya, dan beliau berjalan lama untuk menemui seorang. Allah tidak mengatakan kepada Musa, seorang ini Nabi atau Rasul. Allah tidak mengatakan. Karena itu para ulama berbeda pendapat. Apakah Khidir ini Nabi atau seorang hamba biasa? Faham? Kenapa ya kawan? Ada yang bisa tahu? Karena apa? Karena Nabi Musa merasa dia sangat perlu kepada ilmu. Yani mungkin, tapi ini 5.000 saja. Kenapa ya kawan? Ada dua sebab. Sebab yang pertama, karena Nabi Musa sangat-sangat mengetahui bagaimana kemuliaan ilmu. Bagaimana kemuliaan ilmu. Paham? Oleh karena itu, dia sangat mengagungkan ilmu. Dia tidak merasa istirahat sama sekali, kecuali dia apa? Kecuali dia sudah menemui seorang itu agar menuntut ilmu dari beliau. Seperti Yahya bin Ma'in, imam ahli jarh wa ta'dil, imam ahli hadis. Beliau berjalan hampir 2 bulan. Ketika beliau sampai kepada seorang syekh, dan Yahya bin Ma'in pada waktu ini seorang ulama besar, imam. Khalas. Lalu ketika sudah sampai kepada beliau, dia langsung menjabat tangan beliau, bertanya beliau kepada tentang salah satu hadis saja. Beliau hanya berjalan 2 bulan agar beliau ini tanya tentang salah satu hadis. Apakah apa perawinya, bagaimana kondisinya. Lalu gurunya berkata, wahai Yahya, engkau baru sampai. Antum tahu dahulu tidak ada Garuda, tidak ada Al-Fard. Beliau naik apa untuk beliau berjalan 2 bulan? Naik apa? Keledai. Unta, kalau dia kaya sekali. Unta ini seperti Al-Fard sekarang. Faham? Kuda seperti Innova masalah. Khalas? Lalu berjalan 2 bulan ini luar biasa. Kata Yahya bin Ma'in, aku takut engkau meninggal atau aku meninggal sebelum aku mendengar hadis tersebut. Dan ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq. Jabir bin Abdullah al-Ansari sudah mengetahui bahwasannya ada seorang dari sahabat Nabi berada di negeri Mesir. Beliau mengetahui salah satu hadis, hanya beliau yang mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW, tentang qisas pada hari qiyamah. Tentang apa? Qisas pada hari qiyamah. Lalu Jabir membeli seekor kuda dan belana kuda tersebut.
Dan beliau berjalan 1 bulan ke negeri Mesir. Beliau mencari rumahnya, ternyata beliau Abdullah bin Unais, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Lalu beliau menemui Abdullah bin Unais. Setelah sampai kepada rumahnya, mengetuk pintu, keluar Abdullah bin Unais, berkata, siapa? Kata, aku Jabir bin Abdullah. Kata, Ibn Abdullah, sahabat Nabi. Beliau langsung pergi bersegera. Kemudian memeluk beliau, mencium beliau. Kenapa engkau di sini? Kata Jabir, ada salah satu hadis tentang qisas. Aku mengetahui bahwasannya engkau saja yang mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku takut aku mati atau engkau akan mati sebelum aku mendengar hadis ini. Lalu Abdullah bin Unais menceritakan hadis ini kepada Jabir bin Abdullah. Lalu Jabir bin Abdullah langsung, jazakallahu khairan, aku kembali kepada Madinah. Oh, langsung, ya, aku hanya datang untuk mendengar hadis ini. Subhanallah ya ikhwan. Oleh kerana itu, kalau kita datang dari jauh dan bertahun-tahun untuk menuntut ilmu, untuk jadi ulama, untuk mengabdi agama Allah Azza wa Jalla, ini tidak banyak. Beliau hanya 1 bulan pergi, 1 bulan kembali untuk 1 hadis saja. Bahkan ada yang hampir 6 bulan untuk 1 hadis saja. 6 bulan. Anda bayangkan 6 bulan. Al-Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj. Al-Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, dia berjalan 6 bulan untuk 1 hadis saja. Faham? Dan Zaid bin Al-Hubab radhiyallahu anhu, seorang ulama juga hadis, beliau berjalan hampir 3 bulan dari Basrah ke Madinah ke Mesir untuk 1 hadis saja. Faham ya ikhwani? 1 hadis saja, bukan banyak. Bahkan Al-Imam Abu Zarr Al-Harawi, salah satu perawi Sahih Imam Al-Bukhari, murid Al-Imam Al-Bukhari. Khalas? Beliau mempunyai nuskha Sahih Bukhari yang sangat benar. Beliau berkata tentang 1 hadis saja. Beliau berkata ada salah satu lafaz dalam hadis ketika Umar bin Khattab bertanya tentang sesuatu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi tidak menjawab. Lalu Umar bin Khattab bertanya lagi. Lalu Nabi tidak menjawab. Lalu Umar bertanya lagi. Lalu Nabi tidak menjawab. Lalu Umar berkata, astaghfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La'allaka nazzartahu. Wahai Umar, nazzartahu. Kata nazzartu, yani mendisik-disikkan beliau, memarahi Rasulullah. Kenapa bertanya terus menerus? Dia berkata untuk dirinya sendiri. Kata Al-Imam Abu Zarr Al-Harawi, lalu aku ragu, apakah nazartahu atau nazzartahu, dengan tajdid atau dengan fathah saja. Aku bertanya kepada para ulama yang aku menemui mereka selama 40 tahun. 40 tahun beliau terus menerus bertanya. Siapapun yang beliau menemui mereka bertanya tentang lafaz ini, apakah dengan tajdid atau dengan fathah. Ini 1 lafaz dalam 1 hadis, dalam 1 kitab namanya Sahih Bukhari, yang di dalamnya hampir 2.700 hadis. Faham? Ini menunjukkan kita bahwasannya bagaimana kedudukan ilmu. Tidak ada sesuatu hal melebihi ilmu kecuali menamalkan dengan ilmu tersebut. Kalau tidak, ilmu ini menantarkan berlakunya ke neraka jahannam wal'iyadu billah. Jika kita tidak beramal dengan ilmu ya ikhwani, ini belajaran yang pertama dari kisah Musa dan Al-Khidr. Untuk ilmu kita harus mengorbankan dengan harta, dengan jiwa, dengan umur, dengan negeri, dengan semua hal demi ilmu agama. Karena melalui ilmu kita bisa mencintai Allah. Melalui ilmu kita bisa takut kepada Allah. Melalui ilmu kita bisa mewujudkan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Melalui ilmu kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Melalui ilmu kita bisa jadi bewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui ilmu Allah mengangkat
Orang yang berilmu darajat. Melalui ilmu kita bisa menjaga keimanan kita kepada Allah. Melalui ilmu kita bisa mewujudkan Islam di permukaan bumi. Tidak ada hal melebihi ilmu, ya kawan. Oleh kerana itu, jika engkau memperhatikan keagungan tujuan engkau secara merasa remeh apa yang engkau berkorban untuknya. Jika engkau memuliakan tujuanmu, engkau mengorbankan dengan apa yang engkau bisa untuk sampai kepada tujuan tersebut. Tapi ketika engkau tidak tahu bagaimana kondisi ilmu dalam agama, bagaimana apa apa tugasnya ilmu di dunia ini, engkau mungkin hafal masalan dalam bahasa Arab, masalan engkau tidak rajin faham, guru engkau menjelaskan itu dan ini, engkau tidak fuduli. Atau wirid dari Al-Quran, engkau tidak muraja' atau tidak hafal yang baru. Ketika engkau berkata apa? Kalau engkau tidak rajin hari ini, besok insyaAllah akan rajin. Faham? Atau engkau akan berhenti untuk mencari hal duniawi wal'iyadzubillah. Ikhwani, ayat yang pertama yang diturunkan dari langit kepada Nabi SAW, Iqra', bacalah. Kata Nabi, aku tidak bisa baca. Bacalah 3 kali. Ini menunjukkan kita bahwasannya kunci agama berada di dalam ilmu wahyu. Kunci surga berada dalam ilmu wahyu. Mustahil ya ikhwani, mustahil ada orang yang bodoh akan masuk surga. Anda faham ini? Mustahil orang yang bodoh akan masuk surga. Apa dalil ini? Dalil ini karena kunci surga berada di mana? Berada di mana? Apa? Apa kunci surga? Apa kunci surga? Tidak tahu. Antum mau masuk surga kan? Mau. Siapa yang tidak mau? Mau kan? Taib. Harus tahu mana kunci surga. Mana kunci surga? Apa? Salah. Mana kunci surga? Mana kunci surga? Apa? La ilaha illallah. Betul atau tidak? Dan ini asar dari Al-Hasan Al-Basri diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq. Ini bukan perkataan saya. Kunci surga la ilaha illallah. Ada orang berkata kepada Al-Hasan, wahai Hasan, wahai Imam, ada di sini orang banyak berkata kunci surga la ilaha illallah. Artinya mudah. Engkau memegang kunci dan masuk? Tidak. Kata Al-Hasan, ya, kunci surga la ilaha illallah. Tapi setiap kunci ada gigi. Apa gigi la ilaha illallah? Apa gigi kunci la ilaha illallah? Ahsan. Salah. Apa kunci? Apa gigi kunci la ilaha illallah? Salah. Ilmu ini salah satu gigi. Ada banyak gigi. Ikhlas salah satu gigi yang lain. Ilmu dan ikhlas. Ada tambuah? Cik, ya. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kunci. Dan setiap kunci ada gigi. Apa gigi kunci ini? Ilmu, kemudian ikhlas. Apa lagi? Ya akhi, iskut ya akhi. Apa lagi? Yakin, ahsan. Yang kiambil? Salah. Salah. Ilmu, yakin, ikhlas.
Hah? Hah? Apa? Hah? Ilmu yaqinin wa ikhlasu sidqin. Hah? Wa inqiyadu qabulin wa mahabbatin. Tulislah ini, tulislah ini, tulislah ini. Ilmu yaqin, ikhlas, sidq, inqiyad, qabul, dan mahabbah. Ada berapa? Hah? Ilmu yaqinin wa ikhlasu sidqin wa inqiyadi qabulin wa mahabbatin. Ada 7. Ada 7. Namanya syarat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah. Ini gigi untuk kunci la ilaha illallah, kunci surga. Apakah ada orang bodoh tentang syarat la ilaha illallah bisa masuk surga? Mustahil. Mustahil. Halas, mustahil ya kawan. Seperti orang yang ingin melaksanakan salat, tidak tahu apa itu syarat salat. Tidak tahu apa itu syarat salat. Apa syarat salat? Sebelum salat anta harus lakukan apa? Wudu, betul? Harus berwudu. Ini namanya syarat untuk melaksanakan salat. Orang tidak tahu apa syarat salat dan dia langsung mau salat. Apakah diterima? Tidak diterima sama sekali. Sah. Gitu la ilaha illallah. Tidak diterima dari orang yang mengucapkannya kecuali sudah memenuhi syarat-syaratnya. Orang tidak tahu apa syarat la ilaha illallah. Apakah akan memenuhi syarat-syaratnya? Tidak. La ilaha illallah bisa berguna baginya? Tidak. Apa dalilnya? Dalilnya ada orang munafik. Ada orang munafik mengucapkan la ilaha illallah dan mereka masuk neraka. Kekal atau tidak? Kekal dalam neraka. Di dalam tempat yang paling rendah dalam neraka. Kenapa? Mereka mengucap la ilaha illallah tapi tidak memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah. Oleh kerana itu saya berkata, mustahil ada orang yang bodoh 100% akan masuk surga. Oleh kerana itu kata para ulama, tidak boleh namanya ada orang bodoh dari orang muslimin. Ketika ilmu ini 10 tingkatan, minimal orang muslim sudah berada di dalam tingkatan yang pertama dan mulai untuk melewati yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Seharusnya ini setiap hari engkau menambah ilmu, engkau menuntut ilmu. Tidak boleh anda berkata, aku hari ini tidak mau ilmu. Tidak boleh sama sekali. Kenapa? Karena engkau tidak tahu mana perkataan yang engkau mendengarnya yang bisa menyelamatkan engkau, yang bisa memberikan istiqamah untuk engkau, yang akan sebab mewujudkan ikhlas di dalam hati engkau. Oleh kerana itu janganlah kata Nabi Musa, aku tidak berhenti sampai ke pertemuan dua laut agar bertemu siapa? Al-Khidr, orang yang lebih berilmu daripadaku, atau aku akan berjalan bertahun-tahun. Faham ya ikhwani? Kita belum masuk ke dalam kisah Nabi Musa dan Khidr. Khalas? Oleh kerana itu kita insyaAllah mungkin sampai jam 1. Ustaz Khairul insyaAllah sudah siapkan makanan untuk antum. Okey? Kita dengar kumandang azan. Kemudian kita insyaAllah akan mulai setelah azan. Semua ini namanya muqaddimah untuk kajian kita. Okey? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ananda semua ikhwani yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Musa alaihi salam membawa seekor ikan yang mati, membuatnya dalam keranjang dan berkata kepada pembantunya, apabila engkau melihat ikan ini sudah hidup atau melompat di dalam laut, maka kasih saya kabar. Lalu Yusha berkata, insyaallah. Lalu
mereka berjalan satu hari, kemudian pada malamnya atau satu hari dan satu malam, kelas mereka terus berjalan, akhirnya mereka ada salah satu batu besar. Mereka mau istirahat di sana. Lalu Nabi Musa tertidur. Yusha alaihi salam sudah melihat ikan bergerak dan melompat. Lalu beliau tidak mau membangunkan Nabi Musa karena dia melihatnya lilih sekali, cabai sekali. Lalu ketika Nabi Musa sudah bangun, mereka berjalan dan Yusha lupa untuk sampaikan hal ini kepada Nabi Musa. Ketika ikan sudah melompat, artinya sudah jadi hidup, ini tanda di tempat ini, dekat batu besar ini, ada Al-Khidr alaihi salam. Namun Yusha lupa sampaikan hal ini kepada Musa. Lalu mereka berjalan satu malam satu hari. Hingga kata Musa, "Laqad laqina min safarina hadha nasaba." Kami sudah kena kelilihan, kecapean dari perjalanan kita ini. Ayolah, bawalah makanan untuk kita. Sangat lapar, kata Nabi Musa. Kata Nabi SAW, Nabi yang cerita ini, kata Nabi SAW, dan Musa tidak merasa lelah kecuali dia melimpahi tempat yang tertentu. Tempat yang tertentu di mana? Dekat batu, betul? Ketika dia sudah melimpahi batu ini, berjalan satu malam satu hari, baru beliau merasa capek sekali. Faham? Kata para ulama, artinya jika seorang hamba melimpahi batas, baru merasa kesulitan. Dan kesulitan ini mungkin menjadinya akan berhenti, tidak istiqamah di dalam amalan kebaikan. Paham ya ikhwani? Lalu kata Yusha baru ingat, oh wahai Nabiullah, aku lupa sampaikan kepada engkau ketika kita sedang istirahat di dekat batu besar, aku melihat ikan sudah melompat di dalam laut. Dan tidak melupakan saya kecuali syaitan. Kata Musa, inilah yang kita inginkan. Nabi Musa tidak mencilat beliau, tidak marah sama beliau, tidak memukul beliau, tidak ada sama sekali. Karena ini takdir siapa? Takdir Allah Azza wa Jalla. Kelas. Faham? Dan ini ini akhlak para Nabi. Ini sangat sulit bagi kita. Yani kalau masalah ada seorang orang tua, anaknya nakal, kelas selalu memarahi orang tua, apakah orang tua melihat anak melakukan ini dan itu akan diam saja atau akan marah sama dia? Ini menghentikan dia, betul atau tidak? Faham? Nabi tidak begini. Kata Anas bin Malik, aku menabdi Nabi sallam 10 tahun. Nabi baru di Madinah, ibunya Anas bin Malik menwakafkan Anas untuk Rasulullah, untuk menabdi Rasulullah. Khalas. Lalu Anas berada bersama Nabi 10 tahun. Kata beliau, dan aku tidak sesuka beliau. Yani masih anak kecil. Nabi suruh dia untuk melakukan hal ini, dia mungkin lupa, mungkin main, masih kecil. Khalas. Dia main sama kawannya di jalan. Faham? Kata beliau, dan aku tidak sesuai dengan harapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak pernah beliau berkata, kenapa engkau meninggalkan ini? Atau kenapa engkau melakukan ini? Sama sekali. 10 tahun. Bukan satu hari. Bukan satu perjalanan. Faham? Ini 10 tahun. Setiap hari bersama Anas. Dan masih pemuda, kecil. Lalu ketika Nabi memerintahkan beliau sesuatu, okey ya Rasulullah. Dia pergi, tapi sedang jalan, dia melihat ada kawan-kawan, main bersama mereka, dan lupa Nabi berintah apa. Ketika Nabi menemui beliau setelah beberapa saat, Anas, apakah engkau melakukan? Baru saja Rasulullah, aku akan pergi. Nabi tidak pernah sama sekali mencilat beliau atau marah bersama beliau. Begitu Nabi Musa alaihi salam. Tidak apa-apa.
Kata beliau, tempat ini yang kita inginkan, ini tujuan kita. Ayolah kita mencari tempat waktu kita berjalan agar kita tidak tersesat dari sana. Lalu mereka sudah sampai ke batu yang mereka kemarin tidur di sana. Lalu mereka mencari, lalu ketika ikan melompat di dalam laut dan berjalan di laut, lalu air sudah terbentuk, tidak kembali lagi. Faham? Kalau ada sesuatu berjalan di air, apa yang terjadi? Air sudah berpisah, kemudian kembali lagi, betul? Air ketika ikan ini berjalan, air tidak kembali lagi, masih. Taib. Dia hassas. Atau di sini saja. Lalu air ini tidak kembali lagi. Tapi ada bentuk masih, artinya ikan sudah jalan di sini, sampai mana? Sampai tempatnya ada orang sedang tertidur. Di salah satu pulau ada orang tidur. Di atas baju hijau. Khalas menutupi kibalannya. Dan membuat bajunya di bawah kibalannya. Lalu dia berkata, Assalamualaikum warahmatullah. Kata orang yang tidur ini, apakah ada orang di negeri ini tahu assalam? Artinya beliau berada di tempat orang kafir. Tidak ada tahu salam sama sekali. Kata beliau, siapa engkau? Kata Nabi Musa, aku Musa. Kata Al-Khidr, Musa Bani Israel? Tidak, Musa Nabi Bani Israel? Kata beliau, ya. Kata Al-Khidr, kenapa engkau di sini meninggalkan Bani Israel? Kata beliau, aku ingin mengikuti engkau agar mempelajari ilmu yang Allah mengajarkan kepada engkau. Faham ya ikhwani? Kata Musa alaihi salam, kata Al-Khidr, kenapa engkau ini mengikuti saya, mulazamah sama saya? Padahal ada wahyu, ada Taurat bersama engkau. Kata beliau, aku harus menuntut ilmu dari engkau. Jika engkau mengizinkan. Khalas. Lalu kata Al-Khidr, namun ada syarat. Apa itu? Janganlah engkau bertanya kepadaku sesuatu kecuali aku yang menjelaskan. Sebelum Anda menjelaskan, janganlah engkau bertanya tentang apapun, mengingkari apapun. Alas. Kata Musa, okey. Faham? Kata Musa, okey. Lalu mereka berjalan. Mereka di tepi sungai atau laut, mereka ingin naik perahu untuk pergi ke tempat yang lain. Lalu ada perahu, khalas, berhenti, mereka naik. Ternyata mereka tahu Al-Khidr. Mereka berkata, Al-Abdus Salih, orang hamba Allah yang salih, silakan. Khalas. Lalu mereka duduk di perahu. Lalu ada salah satu burung hinggap di perahu tersebut, kemudian minum tetesan air dari laut atau dari sungai. Kata Al-Khidr kepada Musa, wahai Musa, adapun ilmu engkau dan ilmu yang padaku dibandingkan ilmu yang ada pada Allah Azza wa Jal, seperti apa yang burung ini menambil dari laut. Ilmu yang ada pada Musa dan ilmu yang ada pada Al-Khidr dibandingkan ilmu Allah Azza wa Jal, seperti apa? Satu titisan air yang diambil oleh burung tersebut. Dan ilmu Allah seperti laut seluruhnya. Ini menunjukkan kepada apa? Tawadhu. Paham? Oleh kerana itu orang yang berilmu yang sangat bertawadhu. Jika ada yang sombong, jika ada yang berkata aku yang tahu, tidak ada yang tahu, artinya ini orang bodoh. Langsung bodoh. Khalas. Kerana ilmu kalau ada pasti mempengaruhi beliau. Ilmu ini mempunyai barakah ya ikhwan. Jika ada orang menuntut ilmu,
Walaupun tidak ada ikhlas, tidak ada amalan kebaikan, ilmu pasti menunjukkan beliau bagaimana mewujudkan ikhlas, bagaimana menundukkan diri kepada Allah, bagaimana tawadhu. Tapi kalau ada kurangnya ilmu, maka dia ini menyempurnakan kekurangan ini dengan apa? Dengan ijazah. Engkau lulusan dari apa? Ketika engkau masih di SD, aku sudah lulus dari S3 masalah dari kota ini atau kota ini. Kenapa beliau berkata demikian? Karena beliau merasa ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya. Ingin menyempurnakan ini dengan apa? Dengan ijazah. Atau guru engkau siapa? Engkau tahu aku berada atau aku sudah minabdi untuk Syekh Fulan berapa tahun? Jangan bicara sama saya. Kalau ini sesuatu, silakan. Di luar masjid ada kawan saya, bicara sama dia. A'udzubillah. Faham ya ikhwani? Ketika ada kesombongan, artinya tidak ada ilmu. Walaupun punya ijazah S-Durian, walaupun dari universitas dari mana-mana, paham? Semua ini tidak berguna. Khalas, buat di dalam air, minum sebelum tidur 3 kali insya-Allah. Setelah itu, jika engkau tidak sembuh, engkau berdoa, Allah Azza wa Jal berikan obat. Faham ya ikhwani? Lalu ketika mereka berada di perahu, Al-Khidr alaihi salam membongkar salah satu kayu dari perahu, merusakkan perahu. Sudah ada air sudah keluar dari laut. Dan Nabi Musa langsung marah. Paham? Karena ini secara zahir munkar atau kebaikan? Munkar. Dan Nabi Musa cepat beliau marah. Paham? Ini sifatnya alaihi salam. Satu kali beliau mandi dan membuat pakaian beliau di atas salah satu batu. Dan beliau mandi, telanjang dalam sungai. Tiba-tiba batu berjalan membawa bajunya. Paham? Batu berjalan. Lalu beliau menambil, ada tongkat beliau, memukul, wahai batu, tunggulah. Hingga batu ada bekas dari apa? Dari tongkat beliau dalam batu. Paham? Hingga beliau melewati dari kalangan Bani Israel, melihat Nabi Musa dalam kondisi telanjang. Kenapa demikian? Ini salah satu nikmat dari Allah untuk Musa. Karena Bani Israel selalu mereka mandi bersama-sama. Khalas, tidak ada penghalangan. Mereka semuanya masuk ke dalam salah satu sungai, semuanya telanjang, semuanya melihat aurat semuanya. Nabi Musa tidak. Nabi Musa pergi sendiri, tidak ada orang melihatnya untuk mandi. Lalu mereka berkata apa? Sungguhnya Musa ini ada penyakit dalam kulitnya. Karena itu beliau tidak mau kita melihatnya. Menuduh beliau. Faham? Menuduh beliau. Lalu Allah melakukan ini supaya mereka melihat beliau kulitnya lebih bagus daripada mereka semua. Faham? Lalu Nabi Musa marah. Mereka membawa kita tanpa kita bayar apapun. Mereka tidak perlu atau tidak mau, tidak terima ubah dari kita sama sekali. Apakah balasan mereka? Engkau membongkar perahu mereka? Kata Nabi Khidr, bukanlah saya melarang engkau bertanya sesuatu sebelum aku menjelaskan untukmu. Kata beliau, maaf. Okey. Mereka turun dari perahu tersebut. Kemudian Al-Khidr alaihissalam melewati seorang anak kecil, main sama anak-anak kecil. Lalu Nabi Al-Khidr ambil beliau, membunuh beliau. Paham? Membunuh beliau. Melemparkan kepalanya. Apakah Musa alaihissalam akan diam? Mana lebih buruk? Membunuh seorang atau membongkar perahu? Membunuh seorang. Dan orang ini bukan orang jahat. Ini anak kecil. Nabi Musa
Laqad ji'ta syai'an nukara. Engkau sudah melakukan hal yang sangat jahat. Apa ini? Kata Al-Khidr, bukanlah aku melarang engkau. Kata beliau, minta maaf. Jika aku bertanya sesuatu selain itu, khalas, janganlah engkau terima saya lagi. Nabi Musa yang memberikan hukuman kepada siapa? Kepada Al-Khidr. Jika aku bertanya lagi, jangan engkau menerima saya sebagai penuntut ilmu. Lalu mereka berjalan, pergi salah satu kampung. Tidak ada restu, tidak ada makanan, tidak ada tuku. Mereka yang ingin makan dan minum, meminta. Karena hak orang tamu, dia seharusnya rumah ini, kalau masalah engkau melewati di Badan Basir, ada satu rumah. Wajib atas mereka menjamu engkau 3 hari. Berikan makan, minum 3 hari. Tidak boleh engkau bertanya mereka, antum mau apa atau di sini untuk apa? Tidak boleh sama sekali. Tapi jika engkau punya rumah dan tidak berikan hak mereka 3 hari, berikan makanan dan minuman dan tempat tidur, faham? Mereka bisa lapor kepada qadi. Dan qadi menambil hak 3 hari ini makan, minum, tidur, menambil dari engkau, berikan untuk beliau. Ini hak dalam syariat Islam. Dalam syariat Islam. Faham? Lalu mereka meminta makan, lapar. Lalu penduduk kampung seluruhnya bakhil, tidak mau kasih apapun. Bayangkan bakhil atas 2 nabi. Lalu Nabi Al-Khidr melihat di salah satu rumah ada salah satu dinding hampir rubuh. Lalu beliau berkata, wahai Musa, ayolah bantu saya untuk meluruskan dinding tersebut. Nabi Musa, apa ini? Apa ilmu ini? Lalu beliau tidak bicara. Beliau sudah menjanji tidak mau bertanya lagi. Lalu beliau bekerja selama 1 hari, dari pagi sampai malam. Mereka sudah selesai, Nabi Musa sudah capek sekali. Kata Nabi Musa, tidak bisa memegang lidahnya. Kata Nabi Musa, "Lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra." Kita ingin makanan dari mereka, minuman mereka tidak kasih sama sekali. Dan kita berjalan dari pagi sampai malam untuk memperbaiki dinding ini. Seharusnya kita menambil ubah dari mereka. Ini orang bakhil mereka ini. Kata beliau, ini perpisahan antaraku dan antaramu. Kelas. Anta berkata, jika saya bertanya lagi, janganlah engkau menerima saya. Aku tidak menerima engkau lagi. Kata Nabi Muhammad SAW, rahimallahu akhi Musa. Jika beliau sabar, beliau akan masih menemani Al-Khidr dan kita akan mempelajari banyak hal dari Al-Khidr. Tapi karena beliau tidak sabar, beliau hanya menambil berapa masalah? 3 masalah saja. Faham ya ikhwani? 3 masalah saja. Lalu Nabi Al-Khidr berkata, aku akan menjelaskan untuk engkau apa yang engkau tidak sabar darinya. Yang pertama perahu. Ini khalas, yakni kembali kepada berapa miskin, orang miskin. Mereka bekerja di laut, mancing ikan. Ini tugas mereka. Dan di hadapan mereka seorang raja zalim. Beliau tidak melewati satu kapal, satu perahu kecuali beliau menambilnya untuk dirinya. Kecuali ada kapal di dalamnya aib. Oleh karena itu saya sengaja membongkar perahu ini supaya tentara raja tersebut tidak menambilnya. Ketika kita sudah melewati tentara mereka, orang miskin ini bisa apa? Bisa memperbaiki perahu tersebut. Sudah. Artinya ini kebaikan atau keburukan? Kata Al-Khidr, fa'aradtu an a'ibaha. Aku menghendak membongkar, membuat aib di dalam perahu. Kenapa? Di hadapan mereka nanti ada raja, ada tentaranya. Mereka ketika melihat satu perahu yang bagus, mereka akan menambilnya, merampas perahu tersebut. Paham? Ini yang pertama. Yang kedua, adapun anak kecil, ini anak jahat sekali. Kalau sudah jadi dewasa,
orang tuanya orang saleh, orang miskin, orang saleh. Jika anak ini sudah jadi dewasa di ilmu Allah, di takdir Allah, maka akan memaksa mereka untuk menjadi murtad. Halas. Lalu Allah menghendaki untuk mengganti dua orang tua ini dengan salah satu anak yang lain yang akan saleh, faham? Dan akan lebih barakah, lebih dekat kepada orang tuanya. Mungkin engkau bertanya, apa dosa anak kecil? Dia masih kecil, betul? Apakah dia terbunuh waktu dia kecil lebih baik baginya? Ya. Kalau dia mati kecil, dia akan masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu hadis riwayat Imam Bukhari dari Al-Bara' ibn Azib, beliau berkata, jika saya dalam salah satu mimpi, dan mimpi para Nabi ini hak, dia melihat seorang panjang sekali duduk di sebuah kebun, banyak pohon-pohon yang sangat bagus, dan sekitar orang itu banyak anak-anak kecil, laki-laki dan perempuan. Lalu aku bertanya kepada Jibril dan Mikail, siapa orang itu, siapa anak ini? Kata mereka, orang itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, dan anak-anak ini anak para muslimin yang meninggal ketika mereka belum baligh. Maka orang yang dibunuh oleh Al-Khidr baik untuknya. Ketika dia mati kecil masuk surga. Ketika masih dewasa sampai ke dewasa, maka dia akan jadi murtad dan akan memaksa orang tuanya menjadi murtad. Allah mengganti orang tuanya dengan anak yang saleh, dan orang ini akan mati supaya dia akan masuk surga. Baik atau tidak? Baik. Yang ketiga, dinding. Ini kembali kepada dua orang yatim di kota tersebut. Dan orang tuanya sudah meninggal, orang saleh. Dan di bawah dinding tersebut ada harta simpangan. Dan aku khawatir ketika tidak meluruskan dinding tersebut, maka penduduk kota tersebut akan mengambil harta simpangan. Lalu Allah ingin harta ini akan tetap berada di bawah dinding hingga dua anak yatim ini akan sudah jadi dewasa, maka mereka akan mengambil harta simpangan tersebut. Baik atau tidak? Baik. Sebenarnya ikhwani ada banyak pelajaran, tapi saya berikan sedikit demi sedikit. Halas, supaya antum bisa hafal, kemudian waktu tidak panjang sekali, kita akan lupa. Kalau waktu panjang, maka kita akan banyak lupa, faham? Lalu saya akan berikan namanya dalam bahasa Arab ru'us aqlam, seperti judul-judul saja. Faham? Taib. Yang pertama ya ikhwani, dari pelajaran yang sangat penting dari masalah ini, pelajaran yang pertama, tiga kisah ini, kisah yaitu Nabi Al-Khidr membongkar atau membuat aib dalam perahu, membunuh seorang anak kecil, kemudian membangun atau meluruskan dinding ini sesuai dengan apa ya ikhwani? Takdir Allah Azza wa Jal. Takdir Allah, takdir ini artinya perbuatan Allah, ketitiban Allah. Kita harus meyakini bahwasannya ketitiban Allah penuh atau sesuai dengan ilmu Allah, hikmah Allah, bijaksana Allah Azza wa Jalla. Tidak keluar sama sekali dari ilmu Allah dan bijaksana Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi secara zahir takdir ini mungkin buruk, mungkin ada keburukan, tapi secara zahir. Kenapa terlihat ada keburukan? Karena Allah menuji kita. Allah menuji kita. Apakah kita akan ridha atau tidak? Sabar atau tidak? Menerima ketitiban Allah atau tidak? Kebanyakan manusia tidak menerima, protes. Kebanyakan manusia. Paham? Ada banyak takdir yang tidak dibawa pilihan untuk kita. Nama engkau yang pilih atau dipilih untuk engkau? Dipilih untuk engkau.
Rubah engkau yang memilih, atau dipilih untuk engkau? Dipilih untuk engkau. Orang tua engkau, saudara engkau, saudari engkau, kemampuan engkau. Faham? Masa engkau, semua ini dipilih oleh Allah. Artinya ada hikmah untuk seluruh ini. Tapi ada banyak yang tidak suka kondisi ini ya. Dia masalah di antara keluarga miskin. Kenapa saya tidak di keluarga yang masalah kaya seperti fulan dan fulan? Kenapa wajah saya seperti wajah yang si fulan dan si fulan? Kenapa warna kulit saya seperti banyak di antara kita berotis? Oleh karena itu kita diharamkan barakah dan taufik dan kebenaran wal-iyazubillah. Lalu ikhwani, kita harus tahu takdir selalu tidak sesuai secara zahir dengan apa? Dengan apa yang kita inginkan, harapkan. Tapi secara batin, ini lebih baik daripada apa yang kita inginkan dan harapkan. Faham ya ikhwani? Faham? Seperti orang yang memiliki perahu tersebut. Apakah mereka bahagia ketika ada aib di dalam perahu mereka? Tidak bahagia. Apakah mereka ridha? Tidak ridha sama sekali. Bagaimana ridha? Mereka hanya memiliki perahu ini. Ini tugas mereka. Ini pekerjaan mereka. Dan sudah dibongkar. Faham? Secara zahir, buruk untuk mereka. Tapi secara batin, sangat baik untuk mereka. Orang tua yang anaknya dibunuh, apakah mereka ini baik untuk mereka? Pasti tidak baik sama sekali. Hingga Nabi Musa mengingkari ini. Tapi bukanlah ini yang sangat baik untuk mereka dan untuk anak mereka? Sangat baik. Faham ya ikhwani? Belajar yang pertama. Apa yang ditakdir Allah Azza wa Jalla untukmu, ini yang sangat baik. Walaupun secara zahir tidak sesuai dengan harapan engkau. Engkau harus meyakini engkau di hadapan ujian. Apakah engkau tunduk, berserah diri, ridha, bersabar atau tidak? Kita di hadapan takdir setiap waktu. Setiap waktu ada takdir dari Allah Azza wa Jalla. Faham ya ikhwani? Apakah engkau ridha atau tidak? Belajaran yang pertama, semua yang terjadi di bumi ini takdir Allah. Tidak ada sesuatu pun keluar dari takdir Allah, dari ketetapan Allah Azza wa Jalla. Faham? Kalau secara zahir tidak sesuai dengan harapan kita, kita harus tunduk dan ridha. Dan kita meyakini bahwasannya Allah mengetahui, kita tidak mengetahui. Allah Maha Bijaksana, kita tidak mengetahui apapun. Kelas, berserahlah, bersabarlah, meminta berlindungan kepada Allah Azza. Paham ya ikhwani? Ini belajaran yang pertama. Taib. Belajaran yang kedua, Allah Tabaraka wa Ta'ala menahan sesuatu dari engkau untuk memberikan yang lebih baik untukmu. Faham ya ikhwani? Allah menahan sesuatu dari engkau dan Allah memberikan yang lebih baik. Atau sesuatu ini yang engkau inginkan, Allah menjauhkannya, karena kalau Allah memberikannya untukmu, mungkin kondisi engkau akan terbalik. Keimanan engkau akan turun. Dunia engkau akan rusak. Engkau inginnya, tapi tidak baik untuk engkau. Lalu Allah menjauhkannya. Atau Allah Azza wa Jalla mentakhirkannya, karena kalau engkau mendapatinya sakaran, tidak bagus bagi engkau. Tapi Allah akan memberikannya pada waktu yang tertentu, yang diketahui Allah Azza wa Jalla. Kapan Allah berikan? Ini sesuai dengan hikmah. Faham ya ikhwani? Ini sesuai dengan hikmah. Oleh karena itu, iman kepada takdir tidak akan sempurna kecuali kita meyakini bahwasannya jika Allah menahan sesuatu dari engkau, di dalamnya ada pemberian Allah. Hatta ta'lama anna al-mana'a 'ain al-'ata. Hingga engkau mengetahui bahwasannya jika Allah menahan sesuatu dari engkau, di dalamnya ada banyak pemberian, tapi tidak terlihat sekarang. Allah menjaga engkau. Allah melindungi engkau. Allah menuji engkau untuk menangkat derajat engkau.
Yani ada salah satu asar Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, terkadang seorang hamba membuka pintu berdagangan, bisnis, usaha. Lalu Allah mengetahui bahwasannya jika Allah membuka usaha ini untuk beliau, lalu akan rusaklah agamanya. Lalu Allah berkata kepada para malaikat, jauhilah usaha ini dari beliau, buatlah dia gagal. Kenapa? Agar menjaga iman hambanya itu. Jika fulan ini gagal, dia selalu protes dan berburuk sangka kepada si fulan dan si fulan. Dia berkata, sekarang si fulan ini ketika melihat usaha ini, dia hasad usaha ini. Oleh kerana itu aku gagal. Kata Ibn Mas'ud, dia tidak dihasad, tapi Allah yang melindungi beliau, tapi beliau tidak ridha, tidak tunduk kepada pemberian Allah. Ini yang kedua ya ikhwani. Jika Allah menahan sesuatu dari engkau, artinya di dalamnya ada banyak pemberian. Allah menjaga engkau. Faham? Pasti ada hikmah. Harus tunduk kepada hikmah Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang ketiga, takdir Allah Azza wa Jalla ini tidak bisa diketahui secara akal. Faham? Secara akal, engkau tidak bisa mengetahui apa hikmah di semua takdir. Oleh kerana itu, tidak ada jalan bagi engkau untuk iman kepada takdir kecuali tunduk. Kelas. Berserah diri. Hai ikhwani, takdir Allah ini mukjizat. Ini perbuatan Allah. Anda tahu bagaimana perbuatan Allah? Ini penuh dengan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla, kemuliaan Allah SWT, keagungan Allah Azza wa Jalla. Maka perbuatan Allah itu ada rahasia Allah. Allah menyembunyikan apa? Hikmahnya. Agar menuji engkau akan tunduk atau tidak, akan iman kepada takdir atau tidak. Kerana iman kepada takdir salah satu rukun iman kepada Allah. Ada berapa rukun iman kepada Allah? Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, kepada malaikat. Yang ketiga, Rasul, kepada Al-Quran, kepada hari akhir, kepada qada dan takdir. Iman tidak akan sempurna kecuali menyempurnakan semua rukun-rukun iman ini. Supaya engkau beriman kepada takdir, ini tidak perlu akal. Kenapa? Kerana banyak takdir tidak terlihat hikmahnya apa, tersembunyi. Allah menuji engkau. Saya bertanya kepada engkau, apa hikmah salat maghrib ini 3 rakaat, bukan 4? Hikmah diketahui atau tidak? Tidak. Sah? Apa hikmahnya? Ada 2 sujud saja dalam 1 rakaat. Tidak 4 sujud, tidak 1 sujud. Seperti 1 ruku'. Apa hikmahnya? Semua syariat, hikmahnya tidak jelas. Supaya ini ujian untuk akal. Apakah engkau menundukkan akal untuk syariat Allah atau tidak? Setiap kali engkau ruku' dan sujud dan membaca Fatihah dan duduk seperti berdiri seperti ini, duduk seperti ini untuk tasyahud dan ruku' seperti ini, engkau tidak tahu apa hikmah ini semua. Betul atau tidak? Tidak tahu sama sekali. Allah perintah, engkau tunduk. Betul? Ini latihan untuk engkau untuk biasa menundukkan diri dan menerima takdir Allah. Janganlah engkau mencari apa hikmahnya takdir yang sulit ini. Kerana sekarang akan tersembunyi. Kerana semuanya dibangun atas ghaib. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab itulah tidak ada keraguan badannya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman kepada yang ghaib. Qada dan takdir ghaib. Allah ghaib. Rasulullah ghaib. Para malaikat ghaib. Iman akhir ghaib. Seluruhnya ghaib. Semua syariat dibangun atas ghaib. Oleh kerana itu, qada dan takdir, perbuatan Allah, ketitipan Allah, ini ghaib. Apakah kita akan tunduk atau tidak? Faham ya ikhwani? Maka hikmah dari takdir Allah tidak bisa didapati oleh akal. Hanya perlu apa? Kita berserah dan tunduk kepada
kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita meyakini bahwasannya ada hikmah. Tapi hikmahnya apa? Tidak tahu. Faham? Masalan, tiba-tiba engkau sakit. Pasti ada hikmah. Pasti. Penyakit yang datang pada waktu yang tertentu ini ada hikmah. Faham? Ketika engkau melewati ada seorang bertabrak. Pasti ada hikmah untuk engkau. Ada hikmah. Engkau tidak melihat ini secara sia-sia. Tidak ada satu hal pun terjadi di dunia ini namanya sia-sia. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kalau engkau menyangka ada yang sia-sia, engkau berburuk sangka kepada Allah. Allah mustahil subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah untuk membuat sesuatu di dunia ini namanya sia-sia. Tidak ada sama sekali. Tidak ada satu makhluk namanya diciptakan sia-sia. Tidak ada. Semua makhluk ada fungsi baginya. Semua makhluk. Semua perbuatan ada hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Faham ya ikhwani? Taib. Ini yang ketiga. Yang keempat. Kisah-kisah tersebut mengajarkan kepada kita untuk berhusnuzan kepada Allah. Berhusnuzan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang suruh Nabi Musa untuk berjalan menuntut ilmu kepada Al-Khidr? Siapa menunjukkan Nabi Musa kepada Al-Khidr? Siapa? Allah. Apakah Allah menunjukkan Musa untuk pergi ke salah satu guru yang jahat, yang tidak baik? Mustahil. Sah? Baik. Ketika Al-Khidr melakukan hal seperti ini, seharusnya karena saya mengetahui ini perintah Allah dan Allah yang menunjukkan saya untuk pergi ke si fulan, tidak berutis, harus engkau berbaik sangka. Dan ini tiga hal Allah angkat tabir ghaib baginya. Kita sudah tahu apa hikmahnya. Taib. Apakah engkau perlu setiap kegiatan, setiap takdir menghadapi engkau harus Allah menambahkan hikmah untukmu? Untuk engkau tunduk dan iman? Apa faedah iman yang secara zahir? Iman yang terpuji, iman secara ghaib, bukan secara zahir. Bani Israel banyak melihat mu'jizat dari Nabi Musa, banyak mu'jizat. Bayangkan mereka melihat mu'jizat sakaran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan Firaun dan bala tentaranya, bagaimana tongkat Nabi Musa sudah membuat salah satu laut ini menjadi jalan yang bagus. Faham? Mereka baru sampai ke sana, mereka berkata, wahai Musa, kita ingin ada berhala untuk kita seperti kaum ini. Kita ingin berhala. Ya Allah. Anda bayangkan, kerana iman mereka secara zahir. Faham ya ikhwani? Maka, kisah-kisah antara Musa dan Al-Khidr menunjukkan kita bagaimana kita harus berbaik sangka kepada siapa? Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian, yang kelima, yang terakhir. Yang kelima ini sangat-sangat penting. Yang kelima, ujian ini kebanyakannya kena engkau untuk menjaga engkau, bukan untuk menyakiti engkau atau membinasakan engkau. Tidak. Ujian atau takdir Allah Azza wa Jalla datang secara himayah, penjagaan, bukan untuk membinasakan engkau. Bukan. Faham ya ikhwani? Kita harus mengetahui ini. Yani bala yaitu Al-Khidr membongkar perahu. Ini secara batin menjaga perahu ini atau membinasakan perahu ini? Menjaga perahu ini. Faham? Anak kecil yang dibunuh. Allah menjaga anak kecil dan menjaga orang tuanya atau tidak? Menjaga anak kecil agar masuk surga kalau mati belum balik, dan menjaga orang tuanya untuk mereka mendapati nikmat yang lain dengan anak yang saleh dan iman mereka akan tetap. Faham? Bekerjaan mereka untuk meluruskan salah satu dinding yang akan rubuh. Ini baik atau tidak? Baik. Dan bayangkan, Allah menutus dua nabi untuk memperbaiki dinding untuk dua anak yatim. Karena apa? Kata Nabi Al-Khidr, wa kana abuhuma salihah. Karena kedua orang tuanya dahulu orang saleh. Karena itu Allah menutus dua nabi, bukan dua guru, dua nabi.
agar memperbaiki dinding yang di bawahnya ada harta simpangan mereka. Paham ya ikhwani? Oleh kerana itu, takdir Allah Azza wa Jal, di dalamnya ada banyak hikmah, banyak barakah, banyak kebaikan. Tapi untuk yang berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Ketika kita membuka masalah takdir dan qada, ada banyak hal yang sangat-sangat sangat agung untuk kita. Kita harus mempelajari pintu ini bagus ya kawan. Dan agar engkau bersaya, berbaik sangka, berserah diri, menundukkan diri, berridha terhadap qada Allah, ini salah satu cabang dari Abah. Dari engkau harus mengetahui Allah dengan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Jika engkau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, baru saja engkau akan bersaya. Engkau akan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Faham ya ikhwani? Contoh, ibunya Maryam, istri Imran, berkata apa? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Tuhanku, aku bernazar apa janin yang berada dalam kandunganku untukmu, murni, wakaf untukmu, agar mengabdi agamamu. Fataqabbal minni, maka terimalah ya Allah. Istrinya Imran ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki yang akan diterima secara wakaf di dalam Baitul Maqdis. Dia menwakafkan anaknya di dalam Baitul Maqdis. Artinya ini terus sampai dia mati akan mengabdi di Baitul Maqdis. Tidak boleh dia keluar untuk bekerja, tidak boleh dia mencari biti-biti, tidak boleh sama sekali. Dia harus tetap di dalam Baitul Maqdis. Belajar ilmu, membersihkan Baitul Maqdis, mengajarkan ilmu di sana. Dan pada zaman itu yang hanya diterima laki-laki saja. Lalu istrinya Imran ini laki-laki. Lalu dia bernazar apa yang di dalam perutnya. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unta. Ketika dia melahirkannya, dia berkata, ya Allah, aku melahirkannya unsa, perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah mengetahui apa yang dia lahirkan. Walaysa dzakaru kal unsa. Dan tidak sama laki-laki dengan perempuan. Paham? Taib. Dia ini laki-laki untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Allah berikannya perempuan, lalu dia ridha. Apa yang terjadi? Bayangkan bagaimana pilihan Allah lebih baik daripada pilihan engkau sendiri. Khalas. Laki-laki hanya akan mengabdi di salah satu rumah Allah, Baitul Maqdis. Tapi perempuan, Allah Azza wa Jalla berkata, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Lalu Tuhan yang sudah menerimanya dengan berimaan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria. Allah menyerahkannya kepada Zakaria yang mendidik beliau, yang tanggung jawab terhadap beliau, salah satu nabi. Bayangkan, istrinya Imran dan Imran bukan nabi. Keduanya tidak nabi. Paham? Lalu anaknya yang akan diwakafkan sudah diterima di Baitul Maqdis. Ini yang pertama. Yang kedua, yang akan tanggung jawab terhadap beliau, Nabi Zakaria. Semua bendita di Baitul Maqdis ini untuk menerima Maryam. Mereka berlomba. Lalu mereka sepakat untuk membuat undian. Apa itu? Mereka melemparkan bina-bina mereka di sungai. Bina siapa yang akan melawan arus, ini yang akan menjamin Maryam, mendidik Maryam. Bina mereka semua berjalan sama arus, kecuali bina Zakaria alaihissalam, Nabi Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi Zakaria, yang mendidik Maryam dan merawat Maryam. Setiap kali Nabi Zakaria menemui Maryam dalam mihrab, Maryam sudah dewasa, beribadah langsung, terus menerus. Lalu Zakaria menemui rezeki banyak bersama Maryam. Wahai Maryam, dari mana rezeki ini bagimu? Kata Maryam, dari Allah. Allah berikan rezeki kepada siapa saja yang Allah menghendaki tanpa ada berhutunan. Ya Allah. Langsung Nabi Zakaria sudah masuk usia, tidak mempunyai anak sama sekali. Lalu baru saja dia berdoa. Rabbi habli min ladunka waliya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah, di mana? Di mihrab Maryam, di tempat ibadah Maryam. Dia berdoa, ya Rabb, anugerahlah salah satu anak laki-laki untukku untuk menjadi Nabi, ya Rabb. Langsung Allah mengabulkan permohonannya. Bayangkan Nabi Zakaria masuk usia,
Kemudian kata dalam surat Maryam, zikru rahmat rabbika abdahu Zakaria. Halas, apa yang dibacakan ini halas bentuk rahmat, penjelasan rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Ketika Zakaria berdoa, idnada rabbahu nidaan khafiyya, ketika Zakaria berdoa, bermohon kepada Tuhannya dengan suara lembut. Faqala rabbi inni wahana al-'azmu minni, dia mengatakan, wahai Tuhanku, sungguhnya tulanku sudah limah, kepalaku sudah beruban, istriku sudah mandul, dan saya khawatir kerabatku setelah saya meninggal, khawatir atas agama mereka. Lalu aku ingin seorang anak untuk menjadi nabi setelahku, untuk menjalankan agamamu. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran, فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. Lalu para malaikat memanggil kepada Zakaria, sedang Zakaria bersalat di dalam mihrab Maryam, Inna Allah yubashshir, sungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada engkau dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Subhanallah. Faham? Lalu mana Maryam? Kata Allah Azza wa Jalla, wa idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah yubashshiruk. Inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Wahai Maryam, sungguhnya Allah memilih engkau dan menyucikan engkau dan memilih engkau di atas semua perempuan di semesta alam ini. Faham? Kemudian Allah berfirman kepadanya, Allah memberikannya mukjizat, yaitu Isa bin Maryam alaihi salam, sebagai mukjizat, sebagai nabi dan rasul. Nabi dan rasul akan menabdi untuk agama Allah di semua dunia, bukan di Baitul Maqdis saja. Dan akan turun di akhir zaman untuk menabdi untuk agama Allah, akan menjalankan syariat Muhammad Rasulullah SAW. Bayangkan, istrinya Imran ingin satu anak laki-laki untuk menabdi di Baitul Maqdis saja. Ketika Allah memberikannya perempuan, dia ridha. Lalu Allah menjadikan perempuan ini seorang yang sangat-sangat salih. Kata Nabi SAW, lam yakmul minan nisa illa arba', tidak sempurna dari para perempuan kecuali 4 saja. Maryam, Asya, istrinya Fir'aun, Khadijah radhiyallahu anha, dan Fatimah anak Nabi Muhammad SAW saja. Semua perempuan yang lain berkurang aklu. Faham? Dan Allah memberikan Maryam seorang anak sebagai mukjizat tanpa ada laki-laki, dan menjadinya nabi dan rasul, dan akan turun di akhir zaman untuk menabdi agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barak alaihi. Ini barakah ketika kita ridha terhadap ketitiban Allah Azza wa Jalla. Jika engkau ingin apa jalannya untuk saya ridha terhadap takdir Allah, kita harus mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat. Ini salah satu pelajaran yang sangat penting untuk kita. Mohon maaf ketika waktu kita sangat panjang. Belum sampai jam 1. Paham? Tapi kayaknya Ustaz Khairul sudah lapar dan ngantuk. Paham? Dan saya sudah di sini hampir 5 tahun yang lalu. 5 tahun, tapi tidak di sini, di tempat yang lain. Paham? Barakallahu fikum jami'an, jazakumullah khairan. Semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.